Halo, apa kabar? Salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Gimana? Salam di jalanan atau salam di lapangan? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel saya di Indra 64, yang sudah subscribe. Kiranya kalian diberikan keberkahan dan diberikan pengetahuan dan diberikan segala apa yang kalian butuhkan dan kiranya dicukupi. Oke, hari ini kita mau berbicara atau saya mau share tentang sales itu harus buka tembok. Kenapa? Pertama, kita itu sebagai sales harus semangat. Terkadang kita itu di lapangan menghadapi beberapa kendala, kita tidak semangat. Contoh, ketika ada toko yang tidak ada pesan barang atau tidak order, atau mungkin penjualannya tidak banyak, kita langsung down, tidak semangat. Ya, aduh, sepi. Bisa jadi kata-katanya sepi atau pusing. Nah, itu biasanya kita mengalami hal itu. Jadi, sebagai sales kita harus semangat. Yang kedua adalah sales itu jangan mudah menyerah. Ketika teman-teman sebagai sales ditolak, masih ada barang, enggak dulu deh, atau bisa jadi dicuekin, mungkin teman-teman sebagai sales di lapangan cepat menyerah. Menurut saya kadang-kadang ada hal-hal yang kita harus merenungkan. Bahasa apa, kata-kata apa, mungkin bahasa kita menawarkan produk itu saja, sehingga tidak ada hal-hal yang baru ketika kita berkunjung ke toko. Jadi jangan pernah mudah menyerah. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah ditolak itu sudah biasa. Ketika teman-teman di lapangan sebagai sales menjual produk baru atau menjual produk yang tidak laku atau slow moving, ditolak itu harusnya sudah biasa. Ketika ditolak kita harus belajar merenungkan kenapa, ada apa, toko ini potensial atau tidak potensial menolong produk kita, atau bisa jadi perkenalannya kita kurang baik. Dari perusahaan mana, menjual produk apa, sudah berapa lama kerja di perusahaan ini, dan dulunya sebelum kerja di perusahaan ini kita bekerja di mana aja. Bisa jadi teman-teman sebagai sales kadangkala menjelaskan hal-hal yang begitu cepat atau terus, tetapi teman-teman sebagai sales tidak mendengar apa keluh kesah keinginan toko, apa keluh kesah keinginan pelanggan kita. Jadi janganlah mudah langsung untuk menjual produk, tapi sekali kita harus mendengar keluh kesah mereka seperti apa, harga kompetitor seperti apa, produk itu seperti apa, bagus atau tidak bagus. Jadi lebih baik sebagai sales kita kadang-kadang harus juga mendengar pada pemilik toko. Dan tentunya sebagai sales yang muka tembok, kita harus belajar berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Karena disitulah ketika kita menawarkan suatu produk, mungkin ditolak, mungkin ada pesanan, ada order, harusnya kita belajar untuk mengucap syukur apa yang ada hari ini, dan janganlah untuk mengeluh. Kadangkala kita mungkin merasa kita memiliki pengalaman yang lebih dari di atas rata-rata pengalaman sales. Kadangkala kita juga mungkin sekolah yang tinggi, kita merasa cukup. Kadang-kadang kita merasa puas apa yang kita lakukan atau apa yang kita bekerjakan di suatu perusahaan. Jadi menurut saya, menjadi sales itu harus buka tembok, tahan banting, tahan goncangan, tahan yang ditolak, ya, produknya ditolak, orangnya bisa jadi ditolak, bisa jadi salesnya dicuekin. Hal itu menurut saya udah biasa. Ketika teman-teman sebagai sales sudah melewati rintangan hal itu, nah, sebagai sales yang harus buka tembok adalah kita harus belajar apa yang harus kita lakukan ke depannya, apa yang harus kita gali, kenapa ditolak, kenapa kadang-kadang kita menyerah. Nah, menurut saya solusinya adalah
sales itu harus, menurut saya, belajar untuk mendengar toko. Informasi apa yang mereka berikan. Ya, itu ya solusinya. Kedua, ketika dia tidak mau menjual produk kita, atau masih cukup bu, masih ada baru pesan, ya tidak apa-apa. Teman-teman sebagai sales bisa meminta nomor teleponnya, dan kita harus informasikan. Nanti ketika ada produk kita yang terbaru bu, mohon maaf, kalau diizinkan saya akan memberikan informasi. Siapa tahu mungkin hari ini Bapak Ibu tidak mau pesan barang saya, berikutnya ketika produk kami iklan di televisi atau di media sosial, kiranya Ibu bisa memasarkan produk kita. Jadi seperti itu. Jadi jangan ketika ditolak sudah menyerah, atau bisa jadi langsung keluar dari toko atau langsung ke tempat lokasi lain. Itu biasa. Saya lakukan hal itu kadangkala ketika saya ditolak. Tetapi menurut saya, ada 10 toko yang menolak, pasti mungkin ada 3 atau 4 tentunya yang mengorder produk kita, yang mengambil produk kita. Tetapi semua itu ketika ada beberapa toko yang menolak, kita harus syukuri, karena kita harus belajar lagi hal-hal yang harus kita rubah. Dan ketika ada pesanan, kita harus belajar juga mensyukuri, membina hubungan, dan kita bertanya kenapa Bapak Ibu mengambil produk kami. Apa karena murah, apa karena mudah menjualnya, atau karena hubungan kita sebagai sales, Bapak Ibu sebagai toko, atau merasa nyaman. Jadi kita harus mengatakan hal itu, bertanya kenapa kok produk saya laku. Atau bisa jadi karena mungkin murah, jadi karena kamu sebagai salesnya yang rajin menawarkan, jadi saya mau fokus produk kamu. Nah, itu merupakan suatu kebanggaan. Jadi mengenai sales muka tembok, itu menurut saya itu sebuah tantangan. Jadi jangan pernah langsung aduh capek, malas sebagai sales. Tantangannya besar, sudah panas di lapangan, sudah keringat, atau mungkin sudah macet, atau sudah lapar, ada banyak hal-hal yang kendala-kendala di lapangan yang kita dapatkan. Tetapi menurut saya sebagai sales harus milik muka tembok. Ya, itu yang seperti yang saya sampaikan. Kita tetap semangat, jangan mudah menyerah, walaupun ditolak tetap berusaha semaksimal mungkin dan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu saja teman-teman yang saya bisa berikan sebagai pengalaman saya pribadi ketika berada di lapangan. Dan jangan lupa subscribe, dan kiranya sangat membantu informasi ini. Dan ketika teman-teman yang sudah menonton channel saya Indra 64, kiranya sangat bermanfaat tantangan-tantangan kedepannya yang kita hadapi sebagai seorang sales di lapangan. Dan ini bukan soal cerita karangan, tetapi itu yang saya hadapi di lapangan. Tantangan boleh ada, tetapi saya tidak akan menyerah sampai ada titik-titik hal yang harus saya perbaiki, atau mungkin kekurangan dari bahasa atau perilaku saya, karena itu adalah menunjang untuk saya bekerja lebih maksimal di dalam dunia perusahaan yang lain. Terima kasih dan salam 123. Yes, yes, yes.